Kenapa kita suka bandingin hidup sama orang lain? Pernah nggak lagi scroll HP, tiba-tiba nemu foto teman lama. Dia lagi liburan di suatu tempat yang bagus, atau baru beli mobil baru, atau baru wisuda. Dan dalam hitungan detik, sesuatu di dalam kepala langsung jalan sendiri. Gue lagi ngapain ya sekarang? Gak ada yang ngomong apa-apa, gak ada yang nyuruh mikir gitu. Tapi pikiran itu datang sendiri, otomatis, kayak refleks. Itu tadi baru dari satu foto. Bayangin, berapa kali sehari otak kita ngerjain hal yang sama. Lihat teman posting kerjaan baru, langsung lirik posisi sendiri. Dengar kabar orang lain nikah, langsung ingat umur sendiri. Lihat konten orang sukses di usia muda, langsung rasa ketinggalan sesuatu. Dan yang bikin capek bukan cuma perbandingannya, tapi kenyataan bahwa kita nggak minta buat ngerasain itu. Rasanya kayak otak jalan sendiri, kita cuma nonton. Jadi, kenapa ini terjadi? Bukan karena kita iri, atau serakah, atau kurang bersyukur. Lebih ke arah otak manusia memang dirancang untuk membandingkan. Dari dulu banget, jauh sebelum ada media sosial, manusia hidup dalam kelompok kecil. Dan untuk bertahan di kelompok itu, perlu tahu posisi sendiri, ada di mana. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih dipercaya, siapa yang punya lebih banyak makanan. Itu bukan ego, itu survival. Masalahnya sekarang, kelompok kecil itu udah nggak ada. Sekarang satu feed Instagram bisa isi ratusan orang sekaligus. Dan otak kita tetap kerja dengan cara yang sama. Tetap mau tahu posisi kita di mana. Tetap mau ukur. Tapi sekarang yang dibandingkan bukan 20 orang di desa yang sama. Sekarang dibandingkannya sama semua orang. Yang di kota lain, yang di negara lain, yang hidupnya udah tersusun rapi buat dikonsumsi orang. Otak yang sama, dunia yang jauh lebih besar dan bising. Ya wajar aja hasilnya melelahkan. Dan ada satu hal lagi yang sering gak kita sadari. Waktu membandingin hidup sama orang lain, kita hampir selalu bandingin bagian dalam hidup sendiri sama bagian luar hidup orang lain. Maksudnya gimana? Kita tahu betul semua kekurangan, ketakutan, kekhawatiran diri kita sendiri. Kita tahu hari-hari yang berat. Kita tahu malam-malam yang gak tenang. Kita tahu semua keraguan yang gak pernah kelihatan dari luar. Tapi waktu lihat orang lain, yang kelihatan cuma hasilnya, fotonya, pencapaiannya, momen pilihan yang mereka putuskan untuk dibagiin. Jadi perbandingannya nggak apple to apple dari awal. Kita lagi main perbandingan yang terus, udah nggak adil sejak sebelum mulai. Coba ingat satu orang yang paling sering bikin rasa kurang waktu lihat hidupnya. Orang itu kelihatannya punya segalanya kan, karir bagus, kelihatan bahagia, hidupnya kelihatan teratur. Tapi kita nggak tahu tentang apa yang terjadi di baliknya, apa yang dia khawatirin, bagian dari hidupnya yang nggak pernah dia foto, tekanan-tekanan yang nggak pernah kelihatan di luar. Bukan berarti hidupnya susah juga, mungkin memang baik-baik aja, tapi intinya kita nggak tahu, dan kita ngebandingin diri kita yang kita tahu segalanya, sama versi orang lain yang kita hampir nggak tahu apa-apa. Terus gimana? Berhenti bandingin diri sama orang lain. Jujur aja, itu hampir nggak mungkin dilakuin sepenuhnya. Selama otak masih jalan, selama masih ada orang lain di sekitar kita, perbandingan itu bakal tetap muncul. Yang bisa kita lakuin mungkin bukan berhenti bandingin, tapi mulai lebih sadar apa yang lagi dibandingin. Misalnya waktu kita lihat teman yang kayaknya karirnya maju banget, tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya gue mau dari ini? Apa emang beneran mau hal yang sama dengan dia? Atau sebenarnya cuma ngerasa gak enak karena ngerasa ketinggalan? Karena dua hal itu beda banget. Yang pertama bisa jadi motivasi yang sehat kalau emang itu arah yang diinginkan. Yang kedua itu cuma kecemasan yang nyamar jadi ambisi. Dan ada satu jenis perbandingan yang mungkin lebih berguna.
Bukan bandingin diri sekarang sama orang lain, tapi bandingin diri sekarang sama diri sendiri setahun yang lalu. Pertanyaannya jadi beda. Bukan apa dia lebih jauh dari gue, tapi apa gue udah bergerak dari tempat yang sama. Itu perbandingan yang harusnya lebih adil. Karena lawan yang paling tahu kondisi kita, ya, ya kita sendiri. Tapi jujur, ini juga nggak selalu mudah dilakuin. Kadang capek duluan sebelum sempat refleksi. Kadang otomatis aja, ngerasa nggak cukup, nggak keren, nggak masih maju yang lain. Dan itu manusiawi, nggak perlu dipaksa buat merasa oke setiap saat. Mungkin yang perlu diingat cuma satu hal sederhana. Hidup orang lain yang kelihatan di luar, itu bukan cerita lengkapnya. Itu cuma halaman yang mereka pilih buat dibuka ke publik. Sedangkan hidup yang kita jalani, kita udah baca dari halaman pertama. Semua adegannya, semua bagian yang gak enak, semua momen yang gak ada fotonya. Jadi kalau ngerasa hidup orang lain kelihatan lebih baik, ya mungkin. Tapi kita juga gak tahu penuh ceritanya. Dan satu hal lagi, hidup yang paling mudah untuk dibandingin biasanya adalah hidup yang kita sendiri belum tentu yakin mau dibawa kemana.